Ya sambil menunggu murid bisa, bisa sedikit ya, membaca buku. Kalau tidak beberapa sehari-hari kita dan alhamdulillah kita ini kalau ini pertemuan yang terakhir di bulan Ramadan dan insya Allah akan dilanjutkan lagi setelah bulan Ramadan dengan menunggu pengumuman dan kalimat selanjutnya. Mungkin Ahlan teman-teman yang bisa on cam silakan on cam karena ini melihat nih perkumpulan terakhir teman-teman yang bisa on cam mungkin on cam untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mendengarkan dari narasumber kita Muhammad Jaya Bima Sakti untuk uh, melanjutkan membaca kajian kitab Izarul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, suara dan gambar saya jelas atau enggak ya? Jelas Ustaz. Tapi delay. Delay Ustaz. Delay sedikit. Oh ya, kalau gitu Ana coba pindah tempat aja. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Oke, masih delay nggak kalau di sini? Sudah ya. Aman. Oke, alhamdulillah. Karena posisi meja belajarnya lumayan jauh dari pusat WiFi. Makanya agak sedikit terganggu sinyalnya kalau lagi hujan. Semoga nggak jadi kendala. Ini lagi hujan dan ada beberapa petir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Eh, Betul sekali apa yang disampaikan oleh moderator tadi, Ahi Iqbal, bahwasanya ini menjadi sore terakhir yang eh, akan kita manfaatkan untuk kajian ini di bulan Ramadan. Insya Allah sebagai penutup kita akan baca kitab ini sampai mana nanti kita bisa membacanya. Kemudian info selanjutnya insya Allah akan kami kabarkan setelah bulan Ramadan nanti. Apakah kita akan tetap menjalankan ini atau seperti apa? Yang jelas eh, perlu kami tekankan kenapa eh, kajian kitab tentang studi agama-agama begini ini mulai kita terapkan, mulai kita angkat kembali karena hal ini merupakan salah satu hal yang bisa kita kontribusikan terhadap apa yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau kita tidak mengambil salah satu bagian dan semua orang ngambil bagian yang sama, itu akan tidak terjadi gerakan yang masif. Untuk terjadi gerakan yang masif itu kita butuh kerja bersama, bukan sama-sama kerja. Ya, kalau kerja bersama, kita ada yang melaksanakan A, ada yang melaksanakan B, ada yang melaksanakan C, tapi tujuannya sama, ke satu tujuan yang sama, yaitu antisipasi terhadap permutadan, antisipasi terhadap kristenisasi, dan lain sebagainya. Ya, semoga kita nanti bisa dipertimbangkan untuk bisa diterima amalan-amalan kita melalui salah satu pintu surga yang
yang insya Allah bagi saya sedikit sih antriannya. Ya orang-orang yang peduli terhadap kristenisasi, orang-orang yang peduli terhadap antisipasi pemurtadan itu cukup sedikit jumlahnya dibandingkan mereka yang apa kalau kami di IDT itu di International Interaktif Dakwah dan Tarbiyah itu kami menyebutnya di ranah islah. Ranah islah itu banyak yang mau, banyak yang sudah andil di dalamnya. Karena gampang, tidak gampang banget sih maksudnya dia akan menghadapi orang-orang yang memang sudah yakin terhadap Islam. Sementara di ranah yang lain, ranah dakwah, ada islah. Kalau di ranah dakwah kita menyebarkan ajaran agama Islam secara interaktif, secara proaktif, tapi tetap mengedepankan pendekatan-pendekatan yang persuasif atau kedamaian dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan kita bahas juga tentang itu di sisa pertemuannya. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membaca tentang Halut Taurat yang kaitannya ini dengan bab pasal kedua di bab pertama yaitu Fibayani anna ahlul kitab la yujad indahum sanad mutasil. Jadi tidak ada ini menjadi bagian dari penjelasan bahwasanya ahli kitab tidak memiliki sanad mutasil kepada nabi-nabi yang memiliki wahyu, nabi-nabi yang mendapatkan wahyu tersebut. Nah, salah satu yang sudah kita bahas kemarin adalah bagaimana keadaan Taurat ketika dia dituliskan. Ada Al-Amr Al-Awwal, di mana Al-Amr Al-Awwal ini bicara tentang terdapat beberapa apa namanya ini, beberapa perkara-perkara dalam Taurat yang itu munqati, sanatnya Taurat itu munqati, tidak tersambung atau terputus. Kenapa? Karena qobla zamani Yosea bin Nun. Sementara apa manuskrip-manuskrip yang didapatkan kemudian itu ditemukan eh, sampai 18 tahun setelah apa Yosea bin Nun tersebut masa Yosea bin Nun tersebut ditinggal. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Sementara Yosea bin Nun sendiri dia hidup di antara apa namanya itu di antara Nabi Daud dan Nabi eh, Isa alaihissalam sekitar 41 tahun lamanya. Jadi ada 40 tahun masa fatroh yang lepas, yang kosong itu diisi oleh Yosea bin Nun. Klaimnya demikian. Itu yang al-amr pertama. Al-amr keduanya kemarin sudah kita bahas bahwasanya jumhuru ahlul kitab, mayoritas ahli kitab itu berkata bahwasanya Safrul Awal dan Safrul Sani min akhbaril ayyam sonnafahuma Ezra alaihissalam bi'anati hujjiyati Zakaria. Nah, ini klaimnya mereka bahwasanya penulisan kitab Kejadian dan kitab apa Keluaran berarti itu ditulis oleh Ezra, Nabi Ezra yang itu mengambil dari hujah-hujahnya Zakaria. Mereka berdua ini dalam ininya apa namanya dalam sejarahnya ini termasuk dalam kategori nabi-nabi dan rasulnya Allah. Tapi tidak wajib kita imani yang si Ezra tadi. Yang wajib kita imani yang disebut dalam Al-Quran yaitu Zakaria. Kan begitu. Ini yang kedua, yang nanti di dalam apa namanya, di dalam penjelasannya terdapat perbedaan-perbedaan. Wakada kholafu fi hadal bayan hadhihi Taurat masyhura biwajahaini. Jadi ada dua dua hal yang biasanya terjadi kontradiksi di dalam penulisannya. Ada yang kontradiksi di dalam penyebutan nama, ada kontradiksi dalam penyebutan jumlah. Contohnya tentang keturunannya Benyamin atau tentang nama-nama dari keturunannya Benyamin. Itu nanti akan terjadi perbedaan antara Safar al-Awal dan Safar asani. Kalau memang ini adalah sebuah wahyu, tidak mungkin terjadi yang namanya tanah kudu kalamihim. Nah, di sini ada tulisan tanah kudu kalamihim ini ya. Coba saya kasih line. Ini. Tanah kudu kalamihim. Jadi ada tanakut itu kontradiksi tadi yang sudah kita sedikit bahas sebelumnya.
Oke, ini yang tentang yang kedua. Kemarin kita sudah bahas secara detail. Nah, sekarang kita masuk di al-amr asalis. Ya, al-amr asalis eh min qabili albab al-khamis wal arba'in wasadis wal arba'in min kitabi Hezkiel, eh, dari perspektif bab kelima atau apa ya, bab kelima itu kitab ke 45 dan kitab ke 46, atau di sini mungkin bab ya, pasal mungkin maksudnya pasal 45 dan pasal 46 min kitabi, oh ya berarti pasal min kitabi Hezkiel, dari kitab Hezekiel bil bab asamin wal isrin watasi wal isrin min safril adad, eh dalam bab ke-8 dan sorry dalam bab ke-8 dan bab 80, sorry, di wal isrin, oh 28 dan 29 min safril adad, dari kitab bilangan wajada takhalufan sorihan fil ahkam, terdapat eh, wajhu at-takhaluf, wajhu al-ikhtilaf, terdapat perbedaan-perbedaan yang sorih, yang jelas fil ahkam. Wa zoharu anna Hezkiel alaihi salam kana muttabi'ut Taurat, dan diketahui anna Hezekiel itu merupakan pengikut dari ajaran Taurat. Falau kana Taurat fi zamanihi mislah hadhihi Taurat masyhurah lama khalafaha fil ahkam. Nah, jadi meskipun falau kanat atau fi zamanihi, fi zamani Hezekiel ini mislah hadhihi Taurat al masyhurah. Taurat masyhurah itu adalah Taurat yang kemarin sudah kita bahas, itu yang kemudian menjadi dasar penulisan Taurat yang sekarang. Banyaknya diambil dari tulisan-tulisan atau cerita-ceritanya orang-orang Yahudi yang sudah menyebar gitu. Lama khalafaha fil ahkam, dan kemudian terjadilah khalafaha fil ahkam. Wa kadzalika waqa'a fit Taurat fi mawadi'in adidatin, dalam banyak perkara, dalam banyak judul dalam Taurat itu terjadi apa? Anal abna tukhadu bijunubil aba ila salah seti ajial wa arbaati ajial. Maksudnya apa di sini? Terjadi pengambilan dosa dari anak mengambil dosa dari bapak-bapaknya ila salah satu ajial wa arbati ajial. Jilun, jilani, dan ajial itu artinya sampai 3 dan 4 keturunan ke bawahnya. Bahwa fil ayah wal isrin, fil ayah al isrin minal bab asamin asyar min kita bihezkiel. Nah ini, dan apa namanya, dalam ayat ke-10 ke-20 min bab asamin asyar, dari bab ke-18 min kita bihezkiel, an-nafsul lati tuhti'u fahiya tamutu wal ibnu layah milu ismul ab wal ab layah milu ismul ibn ismal ibn afwan ismal ab wal ab layah milu ismal ibn wa adalal adil yakunu alaihi wa nifakun munafikun yakunu alaihi. Nah, di sini jelas sebenarnya. Kalau merujuk kepada kitab Hezkiel, harusnya kepercayaan dosa warisan. Ya, ini kan di sini bicara dosa warisan ya kitab Hezkiel. Berarti suatu jiwa, nafas, allati tuhti, yang punya salah, yang punya dosa, fahiyya tamutu, dan dia telah meninggal, wal ibnu layah milu ismal ab, tidak akan membawa dosa dari keturunannya tersebut, dari ayahnya tersebut. Wal ab layah milu ismal ibn, dan sebaliknya juga seorang ayah tidak akan mewarisi dosa dari anaknya. Wa adlul adil yakunu alaihi, dan akan terjadi pengadilan di dalam keduanya. Wa nifakul munafik yakunu alaihi, dan yang akan yang salah dia akan tetap disalahkan, dan yang benar dia tetap akan dibenarkan, begitu. Fa'alima min hadhil ayah anna ahadan la yu'khadhu bidan bigoirihi. Jadi dalam ayat Hezkiel ini, Hezkiel tadi, uh, ayat ke-20 di pasal berapa ini? Di pasal 18 Asamin Asyar min kita Hezkiel, jelas di situ terdapat kesinambungan antara ayat ini dengan apa yang ditulis dalam Al-Qur'an. Wala taziru waziratun wizro ukhra, di sini.
Jadi apa yang tertulis dalam ayat ini dan an-nafs allati la tukhti utamutu wal ibnu la yahmilu ismal ab. Nah, ini jelas menjadi hukum yang memang harusnya berjalan di kalangan ahli kitab. Tapi kemudian para ahli kitab tadi di atas sudah disebutkan mereka mempercayai kholafal ahkam. Mereka apa namanya itu mengingkari hukum-hukum yang memang ada dalam Taurat itu sendiri. Sebagai contoh tadi kan disebutkan wa kadzalika waqa'a fit Taurat fi mawadi'in adidatin anal abna tu'khadhu bidunubil aba ila salasati ajal wa arbati ajal, itu ada di eh, footnote nomor 3. Footnote nomor 3 itu Ja'a fi safril huruj. Li'anni anna arob ilahaka wa ilaha guyur aftakidu dunubal aba fil abna fil jil asalis warobi min mabgodiyin. Nah, ini di sini nanti teman-teman bisa rujuk sendiri ya. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 5. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 5. Nanti bisa dibuka sendiri. Harusnya itu yukhalifu al-ahkam yang sudah tertulis di kitab Hezkiel tadi. Kalau memang diklaim bahwasanya penulisan dua kitab ini merupakan apa namanya, tulisannya Hezkiel dan Ezra yang mengambil dari siapa tadi itu, yang mengambil dari wahyunya atau bukan wahyunya, dari perkataannya Zakaria, maka kemudian tidak harus ada kontradiksi di dalamnya. Tapi kan terjadi tanah kudu kalamihim, tanah kudu kalam apa amalihim bil ahkam dan lain sebagainya. Terjadi kontradiksi antara perkataan dengan perkataan, perbuatan dengan hukum. Nah, begitu. Nanti ada tuh klaimnya dari mereka yang mengatakan, nah itu kan apa namanya, memang biasa terjadi manusia salah kemudian melanggar hukum. Bukan masalah manusia salah melanggar hukumnya, tapi penekanannya adalah pada praktik yang disahkan sebagai hukum itu bertolak belakang dengan apa yang ada dalam kitab sucinya, begitu. Al-Amr Ar-Rabi min Tali'i Az-Zabur wa Kitabi Nehemia, dalam penelaahan terhadap kitab Zabur dan kitab Nehemia, wa Kitabu Yeremia, wa Kitabu Hezkiel, jazman yakinan dalam apa, dalam disiplin yang derajatnya yakin. Kita udah bahas kemarin ya, ada zon, ada waham, ada waham, zon, yakin, kan begitu. Setelah yakin nanti ada ainul yakin, kemudian ada hakul yakin terakhir. Nah, ini yang kemudian kaitannya sama yang 5 hal ini tadi, itu yang dibawa sama orang-orang Renaissance Barat, terutama René Descartes itu untuk apa? Memulai segala sesuatu dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia ragukan. Jadi sesuatu yang sudah paten adanya itu diragukan dulu untuk ditentukan kebenarannya. Misalkan saya percaya ini bukan promosi ya, ini sovel. Tapi ada yang bilang jangan-jangan isinya autan. Nah, jangan-jangan isinya autan ini itu cara berpikir yang tadi berawal dari skeptisism. Jangan percaya dulu kalau ini sovel, meskipun tulisannya sovel. Harus diragukan dulu, jangan-jangan isinya bukan sovel. Pas dicium, di sini tulisannya baunya wangi apel. Sebelum Anda mencium baunya, jangan Anda percaya dengan kalimat ini. Meskipun yang mengatakan ini ada 1.000 orang sudah mengatakan ini tuh baunya apel, baunya apel, apel, nah, kan seperti itu. Nah, kalau sudah 1.000 orang mengatakan ini baunya apel, masa kita nggak percaya? Kan begitu. Itu bagian dari yang tadi. Berangkatnya orang-orang barat itu ketika bicara tentang sesuatu, itu skeptisism. Mereka memulai dari sesuatu yang diragukan dulu. Bagus nggak itu? Ya bagus aja sebenarnya. Kalau diikat dengan keimanan. Masalahnya, perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu seakan-akan dipotong saja di kalimat bacalah. Mereka mengamati itu ayat-ayat kauniyah, mereka mengamati itu perkembangan biologis, evolusi manusia, evolusi alam dan lain sebagainya. Mereka mengamati itu, tapi kemudian tidak diikat dengan bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai basis keimanan, basis fundamentalnya. Ketika itu tidak diikat, nggak jadi itu. Pandangannya nggak jadi. Dia dia lepas.
karena tidak terikat dengan satu satu framework yang benar. Nah, begitu. Ujungnya apa? Ujungnya menjadi ambivalensi, sesuatu hal yang ambigu, tidak kemudian bisa dikatakan benar, tidak bisa kemudian dikatakan salah dan sebagainya. Nah, dalam perkara yang keempat ini, Al-Amr Ar-Rabi ini, suatu hal yang ditelaah dari Zabur, kitab Nehemia, kitab Yeremia, kitab Hezekiel secara yakinan anatori tasnif fi salafi zaman yang telah berjalan dalam berkurun zaman penulisannya karena misla torikotil murawwaj al-an. Murawwaj itu kalau dicari di apa namanya? Di kamus itu artinya tadi saya nyari itu al-isya'ah atau alladhi yusyi'u, torik yang berjalan, metodologi yang sering dipakai sekarang. Nah, di apa? Di ahli Islam. Maksudnya apa? Eh Torikotu tasnif. Tasnif itu kan penulisan. Tasnif itu kan pembukuan. Torikotu tasnif fi salafi zaman karena misla torikotil murawij al-an fi ahli Islam. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya metode yang dipakai dalam mengukur sebuah tulisan itu adalah metode yang dipakai oleh ahli Islam sekarang. Di anal musonnaf, nah, bahwasanya musonnaf, musonnif, afwan, di anal musonnif, seorang yang menulis kitab, laukan ayak tubuh halati nafsihi wal muamalat alati ro'aha bi'ainihi. Nah, kalau dia menulis tentang keadaan dirinya, ya, wal muamalat alati ro'aha bi'ainihi, atau dia melihat hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan mata kepalanya, karena yaktubu bihaisu apa ini? Bihaisu yuzhiru linaziri kitabihi annahu kataba halata nafsihi wal muamalat allati ro'aha. Harusnya kalau saya mau nulis tentang apa yang saya alami hari ini dan apa yang saya lihat hari ini, saya harusnya menulisnya tentang saya melihat, saya mengamati. Pada hari ini saya pergi ke sini, saya melihat si ini mengatakan demikian, saya melihat ini dan sebagainya. Harusnya kan tulisannya model begitu. Kalau dia taat kepada apa yang dia saksikan, apa yang dia tuliskan. Wahadal amr la yuzhiru min maudiin min mawadi'i Taurat. Tapi hal-hal demikian tidak kelihatan dalam tulisan Taurat. Kalau memang dikatakan ini adalah pengalaman bil ilham, teman-teman insya Allah masih ingat ya, kemarin kita sudah bahas, mereka mengklaim tulisan ini memang bukan tulisan langsung dari apa yang ditulis oleh Nabi Isa atau Nabi Musa atau Nabi Daud waktu itu, melainkan murid-muridnya yang mendapatkan ilham. Tapi kalau memang itu adalah tadi dikatakan di sini ya, ro'aha bi'ainihi, atau dia menulis tentang keadaan dirinya sendiri, wahadal amr harusnya dia nulisnya adalah saya mengalami, saya melihat, saya ini dan sebagainya. Tapi hadal amr la yuzhiru min maudiin min mawadi'i Taurat, tidak kelihatan dalam tulisan Taurat. Bal tashhadu ibaratuha anna katibuha ghairu Musa. Dan ini memperlihatkan, menyaksikan bahwasanya kalimat-kalimat yang muncul di dalam apa namanya itu di dalam Taurat itu anna katibaha, penulisnya ghairu Musa, pasti bukan Musa. Wa hadzal ghair jama'a hadzal kitab minar riwayat wal qasas al mustashhirah fi ma bainal yahud. Tadi sudah kita bahas di awal. Oh, berarti benar bahwasanya penulisan kitab ini merupakan kumpulan-kumpulan riwayat, kumpulan-kumpulan kisah qasas. Kisos apa qasas sih, Bang? Kisotun, kisotani, qasas. Iya, qasas. Kalau kisos itu hukum, ya. Kalau qasas itu kisah. Qasas atau kisah-kisah yang masyhur, yang mustahirah fima bainal yahud. Apa yang ada di kalangan Yahudi waktu itu. Wa mayaza baina hadhil aqwal bi anna makana fi za'mihi qaulullah au qauli Musa adrojahu tahta qalallah au qala Musa. Kan begitu akhirnya. Dan mereka melengkapinya dengan kalimat-kalimat yang begini. Kata Allah, kata Musa.
Wa abaro anna Musa wa abaro an Musa fi jami'il mawadi bisi gotil goib. Jadi mereka mengibaratkan Musa itu dalam semua tulisan, dalam semua judul-judulnya bisi gotil goib. Ya nggak bisa. Masa masa satu kitab suci kalau yang bicara itu nabi, yang bicara itu Tuhan semuanya bilafzil goib kan nggak mungkin. Harusnya ada yang dia lafzunya lafzun apa namanya itu lafzu muhadir kan begitu. Walau kana Taurat mintas nifatihi lakana abbaru an nafsihi bisegoti takalum. Nah, ini yang saya sebut tadi. Harusnya kalau Taurat itu merupakan tulisannya Nabi Musa, dia menulisnya dengan apa namanya? Dengan sigatu takalum. Saya khotib berbicara, khotib berwasiat kepada dirinya sendiri dan kepada para jamaah, marilah bertakwa, bahwasanya takwa itu adalah kunci dari keimanan. Janganlah kita meninggal dalam keadaan yang bukan muslim. Kan begitu. Itu adalah sigatu takalum. Kecuali kemudian saya cerita tentang isi khutbah tadi pagi ke Iqbal atau ke siapa misalkan. Saya cerita ke teman-teman. Tadi khotib itu bilangnya kayak gini. Kalau kita jangan sampai meninggal dalam keadaan bukan muslim. Khotib tadi mengatakan khutbah Jumatnya merupakan wasiat kepada kita dan kepada dirinya sendiri. Kan harusnya begitu. Kalau itu bukan saya yang menuliskan. Tapi kalau saya menuliskan, harusnya saya nggak bilang begitu. Masa saya kemudian bilang, saya sebagai khotib tadi siang, itu menuliskan dalam buku saya bahwasanya si khotib kan nggak enak tuh. Bahasa kayak gitu kan nggak enak. Belibet lah kalau bahasa sekarang. Nah, wala akol min ayu abbar fi maudiin minal mawadi li ana takbir bi sigati takalum yak tadi ziyadatul i'tibar ya membutuhkan apa namanya itu penambahan dalam i'tibarnya. Waladiyya sadulahu zahir makbul malam yakum ala hilafihi dalilun qawi. Wawan idda'a khilafaz zahir fa alaihil bayan. Jadi yang menerima hal ini ya sudah selesai perkataan. Tapi yang masih mengklaim ini adalah benar, khalafa zohir fa'alaihi al-bayan. Harusnya mereka mendatangkan dengan uh, apa namanya tadi, dengan penjelasan yang jelas. Al-amr al-khamis. Uh, Satu lagi nih ya, al-amr al-khamis. Kemudian kita selesaikan. Nanti saya ingin ada diskusi tentang hal lainnya nanti. Kaitannya sama masa depan studi agama-agama di Indonesia atau wacana yang sekarang ini memang harus kita lihat, harus kita amati bersama. Nggak bisa dipungkiri, sekarang wacana studi agama-agama sudah berubah dari apa yang seharusnya. Makanya kita butuh ihya uturos tadi ini, reclaim turos kalau bahasanya siapa? Talal As'ad, antropolog Muslim yang sedang gencar-gencarnya mengkritik pemikirannya Clifford Geertz itu, antropolog Barat. Clifford Geertz itu kan bilang budaya itu apa namanya akan banyak bersandingan dengan agama sehingga agama dapat dinilai dari bagaimana budaya itu berkembang dan lain sebagainya lah. Tapi dalam hal ini Talal Asad banyak mengkritik pemikiran-pemikiran yang ada di Barat. Meskipun Talal Asad sendiri terpengaruh, gimana ya, bahasakan terpengaruh itu kok belum terpengaruh banget sih, tapi ya banyak pemikirannya Talal Asad itu yang mengambil dari Foucault, Foucault Perancis itu kan eh, teori apa itu kalau Foucault itu? Teori kekuasaan. Agama dengan kekuasaan itu berjalan bersama. Itu kan yang kemudian dimanfaatkan sama gereja. Ketika mereka ditinggal oleh masyarakat yang ada di barat, untuk masuk ke timur, untuk masuk ke Asia, Afrika, mereka membutuhkan kekuasaan. Kekuasaannya siapa yang punya? Yang punya kolonialis, yang punya imperialis. Tapi gimana cara masuk ke sana? Oh, itu ada gerakan baru muncul tuh orientalisme itu. Dalam orientalisme ada dua alat yang paling besar digunakan. Alat bernama kolonial, alat bernama imperial. Nah, misionarisasi tadi masuk ke dalam dua alat itu sehingga dia bisa berkembang. Nah, begitu. Nanti kita akan bicara tentang itu. Al-amr al-khamis. Layak diru ahad ayat da'i binisbah ila ba'dil fukurat wa ba'dil abwab annaha min kalami Musa. Tidak bisa satu orang pun yang mengklaim bahwasanya apa yang terdapat dalam fukurat, dalam
paragraf-paragraf atau tulisan-tulisan tersebut atau dalam bab-bab tersebut min kalami Musa. Bal ba'du fuqara tadulu dalalatin bayyinatin, bukti yang jelas anna mu'alifu hadal kitab la yumkinu an yakuna Daud alaihi salam. Tapi kemudian penulis-penulisnya fuqarat ini, fakrot ini adalah la yumkinu mu'alifuhu min Daud alaihi salam. Bal yakunu imma mu'asiron lahu au ba'dahu. Tapi lebih kepada apa, jangankan Nabi Musa, nah, kan begitu. Nabi Daud saja tidak. Bal yakunu imma mu'asiron lahu au ba'dahu. Bisa jadi lebih datang zaman setelahnya atau malah zaman setelah si Nabi Daud tadi itu. Wa sata'rifu hadhil faqarat wal bab fil maksud asani min bab asani mufasolan insyaallah. Nanti akan diterangkan lebih lanjut secara tafsilian mufasolan fil maksud asani atau fi fasol asani mungkin di sini min bab asani. Nanti bab kedua ya, kita sepertinya belum masuk ke sana. Wa ulama ul masihin yaquluna bizon waro jaman bil ghaib. Tuh lihat, mereka mengklaim ini tulisannya Nabi Daud, mengklaim ini tulisannya Nabi Musa, itu yaquluna bizon, hipotesa doang yang dipakai. Wa rojman bil ghaib. Nah, sudah ada ya ayat Qur'annya rojman bil ghaib. Mereka mengira-ngira tentang sesuatu yang mereka tidak alami. Apa bizon dan rojman bil ghaibnya itu? Nukota ini titik 2, innaha min mulahaqatin nabiyyin minal anbiya. Bahwasanya tulisan-tulisan tersebut, fakrot-fakrot tersebut merupakan mulahaqati nabiyyin minal anbiya. Mulahaqat kemarin sudah kita kaji mufradatnya. Mulahaqat makna zalika aziyadah atau sesuatu yang diberikan, sesuatu yang ditambahkan. Mulahaqat min kalimati mulhaq al-haqa yulhiku, atau yang ditemukan, yang didapatkan dari nabiyyin minal anbiya. Wa hadzal qaul mardud, ditolak li'annahu mujarrad iddi'aihim bila burhan. Kenapa ini ditolak? Karena itu sekedar klaim tanpa burhan, tanpa alasan, tanpa argumentasi yang jelas. Burhan itu argumentasi. Kalau di filsafat ilmu itu, tradisi ilmu Islam punya 3 nalar. Nalar burhani, nalar irfani, sama nalar apa satu lagi? Irfani, burhani, sama apa satu lagi? Astagfirullahaladzim. Apakah kemarin kah? Sudah kita bahas di kelas kah? Lupa saya kah? Burhani, irfani, sama apakah? Ente lupa. Amin ente. Burhani, Irfani. Ya, saya lupa satu lagi. Li'anna kita Ilhami Tad. enggak, mana ada ilham. Tanjim. Li'annahu ma kataba nabiyyun minal anbiya fi kitabihi. Nah, jadi kenapa kok demikian? Karena ma kataba nabiyyun minal anbiya fi kitabihi anni al-haqtu al-faqarat al-fulaniyah fil bab al-fulani. Misalkan gini, saya lagi nulis buku nih. Di dalam tulisan saya itu, saya mengkisahkan tentang pertemuan saya dengan beberapa teman-teman yang ada di sini. Misalkan saya terinspirasi dari kisahnya, mohon maaf nyebut nama aja ya, siapa yang ada di sini. Misalkan secara saya acak lah. Ini ada nama Ustadz apa Ustazah nih, saya nggak tahu, Akso nih misalkan. Saya ketemu dengan beliau ini di Jakarta, kemudian ada apa namanya, ada hal yang menginspirasi saya sehingga saya tuliskan dalam buku ini. Tentunya Anda akan nulis apa coba dalam buku itu? Dalam pertemuan saya menyampaikan kepada Akso hal-hal yang berkaitan dengan hukum ini, kan begitu. Sehingga nanti kalau memang ada klaim, terus Ustazah Akso atau Ustadz Akso itu nulis tentang satu buku lagi yang kaitannya sama apa yang saya sampaikan, ada buktinya bahwasanya bima al-haqo al-faqarat al-fulaniyah. Tapi kan tidak begini. Kalau memang ini tulisannya Hezekiel, tulisannya Ezra, itu berdasar kepada Daud alaihissalam, harusnya di tulisan-tulisannya Nabi Daud, kitab Mazmur itu, ada dong tulisan di situ yang mengatakan
Nabi Daud bertemu dengan Ezra, kemudian mengatakan gini gini gini. Nabi Daud ketemu dengan Hezekiel, kemudian mengatakan begini begini begini. Tapi ini kan tidak ada. Li'annahu maka taba nabiyyun minal anbiya fi kitabihi anni al-haqtu. Saya enggak tidak pernah menemukan Nabi mengatakan saya bertemu atau saya menambahkan al-fuqarat al-fulaniyah. Berarti kan tidak ada klaim atas dasar itu. Kaitannya di situ. Wala kitab anna ghairil minal anbiya al-haqoha. Atau sebaliknya, tidak ada kitab yang ditemukan dari Nabi kepada mereka. Walam yathbutu dalikal amr bidalilin akhor qat'iyun aidon. Kama sata'riful fil maksud al-madhkur. Wa mujarradu zon la yugni. Kalau sekedar hipotesa, ya itu tidak menambah apapun. La yugni min kalimati gina. Tidak menambah apapun. Fama lam yakum dalilun kawiyun alal ilhaq takunu hadil faqrat wal bab adilah kamilah ala anna hadal kitab laisa min tasnifati Musa alaihi salam. Dengan sekian banyak dalilun kawiyun ala ilhaqi takunu hadil faqrat wal bab adilah kamilah. Sudah jelas bahwasanya ini bukan kitab yang ditulis oleh Nabi Musa alaihi salam. Oke. Ini banyak nanti sampai Al-Amr ke-10. Kita ada sisa waktu 10 menit. Saya ingin masuk pada urgensi kita dalam mempelajari apa bahasanya? Mempelajari ya ranah ini ya. Saya nggak tahu nih ranahnya kita nyebutnya apa ini. Studi agama-agama boleh atau ilmu perbandingan agama juga nggak jadi masalah. Tapi poin pentingnya adalah dakwah di tengah problematika studi agama-agama. Di situ poinnya sebenarnya. Karena begini, kita sekarang sedang berhadapan dengan wacana-wacana sekuler, wacana-wacana kebarat-baratan yang itu ingin apa? Ingin membuat polarisasi baru di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural, interfaith religion, dan lain sebagainya. Apa contoh wacananya yang dibangun itu? Wacana yang paling kekinian dan paling sedang laku untuk dijual itu adalah wacana moderasi beragama. Ya kan? Moderasi beragama itu menjadikan sebuah agama tidak bisa mengklaim dirinya sendiri yang benar. Dirinya boleh mengklaim dirinya benar, tapi nggak boleh mengklaim yang lain salah. Kan muskilah itu. Tanakut dalam sebuah logika. Bagi saya, sovel ini, nih sovel, isinya baunya apel. Karena dia ditulis apel, kemudian saya sudah coba cium baunya, baunya apel. Tapi tahu-tahu Aska bilang, ya itu kan menurut antum itu apel. Kalau bagi saya itu jambu, gimana Ustaz? Nah, dalam wacana moderasi beragama, nggak boleh kita ada eyel-eyelan tentang ini. Karena ya mungkin apa yang Ana yakini sebagai apel itu berbeda dengan apa yang Aska yakini atau apa yang teman-teman yakini sebagai apel. Itu contoh kecilnya saja. Meskipun di lain sisi ada bagusnya. Apa bagusnya? Ya terjadi harmonisasi di tengah masyarakat. Tidak ada kemudian sikut-sikut sana sini. Tapi secara real, fakta di lapangan, eh, sikut menyikut itu masih terjadi. Apa contohnya? Coba kita sekarang beralih ke slide saya yang ini ya. Mengulas sejenak saja saya yang di sini. Ya mudah-mudahan ini bisa diangkat jadi tema disertasi karena saya ingin coba kaji paradigma dakwah studi agama-agama yang diangkat oleh dua perspektif. Perspektif pendiri Gontor sendiri, Kiai Hadj Imam Zarkasi sama salah satu sekolah tinggi yang sekarang punya fokus besar di ranah ini. Ya Sekolah Tinggi Muhammad Natsir tentunya. STID Ilmu Dakwah Muhammad Natsir itu ada dua paradigma mestinya yang muncul di antara dua ini. Yang dasar paradigma kedua tokoh pendirinya itu sama sebenarnya. Kalau kita lihat di selekta kapitanya Pak Natsir atau di fiku dakwahnya Pak Natsir, hal itu eh,
senada dengan apa yang sering disampaikan oleh Pak Zar, kita nyebutnya Pak Zar, Pak Yai Zarkasi, tentang problem-problem umat pada zaman itu. Sehingga harusnya wacana studi agama-agama yang dibangun sama. Tapi kenapa kemudian dalam perjalanannya paradigma dakwah studi agama-agama itu bisa apa namanya tadi bisa berbeda-beda. Nanti paradigma UIN ada lagi, paradigma UGM nanti ada lagi, Unida dia punya eh, gambaran yang lain, tapi saya nggak bicara tentang instansi di sini ya. Maksudnya kita bicara tentang bagaimana paradigma di dalamnya aja. Atau STID punya punya fokus yang lain dan lain sebagainya, itu perlu kita dudukkan. Nah, motivasinya, kepentingannya dari dudukkan bahwasanya wacana studi agama-agama itu nggak seperti ini gitu loh. Dari pendiri-pendiri kita dulu, dari Prof. Ali Mukti tidak begini. Tujuannya ya satu, memerangi tadi kristenisasi. Dan orientalis menang ketika menuliskan sejarah. Banyak dari kita menganggap Islam dan Kristen itu masuknya bersamaan ke Indonesia, ke Nusantara. Padahal Islam terlebih dahulu muncul di Indonesia. Tapi hampir semuanya memang mengakui, termasuk Prof. Alatas juga mengakui agama yang pertama kali ada di Indonesia itu kurang lebih dikelompokkan menjadi 4. Hindu Buddha sebagai agama filosofisnya, kemudian kepercayaan animisme sama dinamisme yang berkembang di masyarakat. Tapi ketika Islam masuk, nah Islam masuk ke Indonesia itu tercatat secara sejarah yang paling sering diangkat Samudra Pasai. Tapi ada sebelum itu namanya Kerajaan Pelak di Aceh. Itu dalam tulisannya Doru Doruruddin Zuroruddin Mas'ud Masad itu menuliskan kerajaan Perlak itu merupakan kerajaan yang Islamnya hadir di sana itu merupakan Islam Syiah yang kabur dari Yaman ketika Yaman dikuasai sama eh, siapa waktu itu saya lupa. Kemudian mereka kabur ke arah Nusantara, ke arah yang paling dekat dari tempat mereka sehingga menyebarkan Islam di sana. Tapi kita hilangkan dulu lah aspek Syiah dan lain sebagainya itu karena itu menjadi bukti bahwasanya abad ke-7 masuk ke abad ke-8, 750 masuk ke abad 8, itu Islam sudah masuk ke Indonesia di wilayah paling barat Aceh. Sementara di paling timur Kerajaan Tidore, Kerajaan Ternate itu sudah menjadi Islam sejak awal hadirnya. Baru kemudian sekitar 1 dekade setelahnya Kristen masuk. Begitu. Lewat apa? Lewat kolonialisasi tadi. Jadi agama yang barusan muncul ini ingin mengambil alih banyak hal di Indonesia. Nanti akan kita lihat. Nah, ini kita tinggalkan dulu lah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita temukan ya. Belajar SAA itu mau jadi apa, mau kerja apa, dan lain sebagainya itu kita nggak perlu bahas inilah. Kalau mau kerja apa jelas FKUB itu ladangnya anak-anak SAA. Tapi sekarang faktanya apakah iya itu diisi oleh anak-anak SAA? Tidak. Kebanyakan ya mereka yang hanya belajar usuluddin tapi tidak takhusus dalam eh, studi agama-agama. Sehingga wacana studi agama-agamanya tidak berjalan sesuai dengan apa urgensi yang dibutuhkan begitu. Banyak hal yang bisa kita bahas. Ini contohnya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Jelas kafir yang mengatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam. Tapi untuk mengatakan ini kafir dihalang-halangi kan begitu tuh. Nggak bisa. Klaimnya Islam tidak bisa dibenarkan. Itu benar menurut Islam saja. Kalau Kristen mengatakan ini nggak benar, ya nggak bisa. Ya kita terimalah itu. Terima dulu aja lah nggak jadi masalah. Tapi kemudian buktikan mana ayat yang bicara tentang itu. Kalau memang, tapi itu tanakut ya, itu kontradiksi dalam pemikiran. Ketika ada sesuatu yang benar, pasti ada yang salah. Tapi nggak bisa kemudian ketika ada yang benar, kita dilarang untuk menyalahkan.
Kita setengah-setengah dong bicara kebenarannya kalau begitu. Kita menjadi muzabzabin dong, yang la ilaha ula wa la ilaha ula, kan begitu. Tugas kita masih banyak, takdir Tuhan itu nggak pernah asal-asalan. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi. Nah, ini bicara tentang fakta, eh, apa, benar nggak sih Indonesia itu sudah menjadi negara mayoritas Muslim? Atau kita mayoritas secara kuantitas, tapi secara kualitas kita disetir oleh sebagian orang yang pengen Islam itu nggak berkembang. Coba dilihat dua kutipan setelah ini ya. Kutipan pertama nih yang datang dari Pope Paul Jones. Yang kedua 1994 dalam bukunya Crossing the Threshold. As the years 20,000 approach, sekitar 2000 tahun yang lalu, yang sudah berjalan, our world feel an urgent to the gospel. Benar ya, ini saya ketutupan. Oh, for the gospel. Perhaps we feel this need precisely because the world seems to be distancing itself from the gospel. Yang perlu kita amati secara lebih detail adalah organisasi atau kebutuhan kita untuk menyebarkan gospel itu berkaitan dengan alasan bahwasanya the world seem to be distancing from the gospel. Kehidupan dunia sekarang ini sudah menjauhkan dirinya dari gospel. Maksudnya apa di sini? Ya, Renaissance tadi itu. Renaissance itu kan gospel ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan. Or rather because the world has not yet drawn near to the gospel. Atau sebab kedua, bahwasanya ada sebagian dari dunia ini yang belum tahu apa itu gospel. Berarti ya kalau yang alasan pertama tadi, the world seem, itu berarti the world-nya barat, barat yang sudah meninggalkan dirinya dari gospel, atau yang kedua, ada dunia di luar barat yang memang belum tahu apa itu gospel. The first case, the move away from the gospel is particularly of the old world, especially of Europe. Nah, benar kan? Kaitannya sama Eropa yang telah meninggalkan gospel. The move away from the gospel. Yang kaitannya sama dunia lamanya, apa namanya, Eropa tadi itu. The second is through Asia, the far east and Africa, atau Asia, Asia Tengah ataupun Afrika yang jadi alasan kedua, belum kenal gospel. Nah, seperti as they are diminishing in Europe, the more they are growing in Africa and Asia. Ini semangatnya orang-orang Kristen waktu itu. Kalau memang kita sudah ditinggalkan di Eropa, maka kita harus berkembang di luar Eropa. Ini yang dibawa kemudian oleh mereka untuk apa? Mencari apa, ladang baru, mencari ranah baru. Insya Allah setelah Syawal nanti mohon doanya buku saya terbit, saya nulis tentang ini. Jadi teman-teman nanti kalau memang ingin beli bisa tunggu tanggal terbitnya aja. Mohon doanya. Semoga bibarokati Ramadan draftnya selesai. Jadi draft selesai itu dengan Ramadan selesai gitu. Nanti 1 Syawal editor dan lain sebagainya, review pakar dan lain sebagainya akan dilaksanakan di 1 bulan Syawal itu. Semoga ya sebelum Syawal selesai sudah bisa terbit. Kita lihat yang kedua ini, Theodore Hertz ini. The Jewish question persists wherever, just like in bla 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 bla, nggak penting. Poin besarnya adalah kita, we naturally move to those place where we are not persecuted, and our present produce persecution. Maksudnya apa? Di sini Jewish apa organization lah mungkin bisa dibahasakan, atau orang-orang Yahudi itu sudah mulai ditolak, tidak bisa berkembang, tidak bisa ini dan sebagainya. Maka kita butuh move on kepada berbagai macam daerah untuk apa? Untuk mempengaruhi, find a solution on political basis. Ini sangat difahami. Tidak hanya sekedar kita menyebarkan ajaran gospel, tapi kita juga penting menguasai aspek-aspek fundamental politik di sebuah negara. Faktanya sekarang mereka bisa menguasai itu.
faktanya sekarang mereka bisa menguasai itu sehingga undang-undang sehingga ini dan sebagainya bisa direvisi sedemikian rupa karena mereka menguasai political basis tersebut. Meskipun ya Islam tidak tinggal diam. Contohnya guru-guru kita di INSIS selalu itu Dr. Adian Husaini selalu bikin artikel yang artikel itu ditandingkan dengan artikel-artikel yang datang dari orang-orang ini yang akan direview sebagai naskah akademik pertimbangan undang-undang dasar yang kaitannya sama hubungan antara agama, yang kaitannya sama studi agama-agama, kehidupan antara agama. Itu di, diperdebatkan dan ditandingkan naskah akademiknya dalam dalam hal tersebut. Oh ya, Bayani Ustadz, betul. Satu lagi Bayani tadi. Sabit yang ingat Aska lupa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang posisi kita harus gimana? Kita akan dihadapkan dengan dua hal. Yang pertama adalah cari aman dan yang penting cuan. Ini ulama-ulama JB. Nggak salah sih ketika habis memberikan dakwah terus kita dikasih amplop. Nggak boleh ditolak. Itu diambil, nggak jadi masalah. Tapi nggak boleh memasang tarif. Kan begitu. Tapi kalau sampai masang tarif dan lain sebagainya itu yang bermasalah. Apalagi ideologinya atau apa yang dia sampaikan sudah based on request, based on interest siapa yang meminta dan seterusnya. Itu nggak boleh. Cari aman dan yang penting cuan, atau sebaliknya, ikut dakwah dan berjuang. Itu dua hal yang perlu kita dudukkan bersama. Faktanya adalah Islam memang mayoritas di Indonesia, 87% per 2024 bulan Mei. Protestan 6,9, Katolik 2,9, Hindu dan lain sebagainya masuk di angka 2%-nya itu. Tapi Islam dan Kristen sama-sama punya misi dakwah. Kalau Kristen punya misionaris, di Katolik punya zendeling di Protestan, Islam punya dakwah. Tapi apakah Islam berkembang dengan dakwah, sementara Kristen berkembang dengan misionaris, atau Islam berkembang secara keturunan, tapi melalui dakwah sangat sedikit, sehingga banyak dari kita yang justru menjadi korban-korban misionarisasinya Kristen. 6,9, ini saya sempat nanya kepada rekan-rekan yang eh, ada di apa namanya itu, di yayasan-yayasan peduli mualaf, yayasan-yayasan yang anti kristenisasi itu dan sebagainya. Mereka membuktikan bahwasanya perkembangan Protestan Katolik di Indonesia itu banyaknya adalah dari keberhasilan misionaris-misionaris tersebut dalam mempengaruhi masyarakat-masyarakat kita. Bisa jadi secara KTP memang masih 87%, bisa jadi. Namun secara praktik, secara keyakinan mereka sudah berpindah, cuman belum ke sensus aja, begitu loh. Itu emang bahaya, ya bahayalah. Memang kita rela saudara kita beda pandangan sama kita, kemudian mereka sampai apa dihukum, bahasa kasarnya dibakar di api neraka, kita masa tega melihat itu kan enggak. Apakah kemudian kita diam saja? Tadi kita diam saja pun nggak jadi masalah, kita mau berbuat tapi gimana berbuatnya. Nah, salah satu hal yang bisa kita perbuat adalah dengan ini, asatidah sekalian. Kita coba Ihya Uturos. Kita coba kaji kitab-kitab yang memang bicara tentang ilmu perbandingan agama itu di saat tidak banyak orang yang fokus ke situ. Ahli kedokteran penting, ahli ekonomi penting, ahli politik sangat penting. Tapi kalau ini kita tidak pedulikan, kalau kita tidak coba lihat kepada hal ini, hanya sekedar kita antisipasi saja, wah ada orang yang mau murtad terus kita halang-halangi, tapi kita tidak bangun milieu, kita tidak bangun komunitas yang lebih besar, ya cita-cita yang besar itu tidak akan dicapai oleh satu orang saja. Begitu. Jadi kita perlu kerjasama, kita perlu integrasi. Jangan sampai kita dipecah oleh
paradigma Barat yang pengennya Islam itu tidak bersatu. Padahal paradigma kita sama sebenarnya, tauhidi. Worldview kita itu worldview tauhidi. Paradigmanya paradigma yang integrate, yang punya satu tujuan, satu visi. Tapi kenapa kemudian kita berjalan masing-masing? Kalau 80% manusia muslim itu berjalan dalam satu ideologi yang sama, satu visi yang sama, tapi strateginya beda-beda, itu mantep. Tapi kenapa kemudian kita masih terpecah belah? Karena tadi kita belum menemukan satu paradigma yang kita sepakati tadi seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ke bawahnya masih banyak sebab-sebab pemurtadan, kemiskinan, kebodohan. Kan berarti tidak paham Islamnya atau belum dapat penguatan dari segi Islamnya. Sementara perkembangan Muslim mayoritas keturunan, sedikit dakwah, atau yang dari Kristen ke Islam sedikit dan lain sebagainya. Nah, nanti banyaklah kita bicaranya di sini. Kita nggak memperdalam itu. Cukup saya pikir sampai di sini ada sekitar waktu 15 menit untuk tanya jawab karena sebelumnya kita sediakan sampai sampai setengah jam tapi tidak tidak banyak dimanfaatkan. Jadi saya tadi inisiatif untuk ya nambah-nambah sedikit dari apa yang sudah kita baca tentang paradigma yang harus kita satukan tadi. Itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ahlan Ustaz yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Insya Allah 10-15 menit untuk bertanya. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Cek cek. Dengeran nggak? Iqbal. Terdengar Ustaz Aska. Oke. Gini Ustaz, kan akhir-akhir ini sudah banyak ya Ustaz, kayak konten-konten atau podcast-podcast yang mana di situ tuh membahas ya tentang toleransi atau eh, belajar lah istilahnya tentang agama satu dengan agama yang lainnya, sehingga di dari situ tuh banyak sebagian masyarakat yang mana opininya tuh tergiring bahwasannya oh jadi toleransi itu seperti ini, toleransi seperti ini, tanpa tahu apa arti toleransi sebenarnya yang khususnya dalam Islam seperti itu. Nah, ketika kita datang dengan sistem dakwah yang divaan seperti ini, Ustaz, dengan sistem dakwahnya SAA ini, bagaimana kita apa ya menanggapi opini masyarakat yang mungkin ada yang menganggap bahwasannya dakwah seperti ini dakwah yang intoleran ya istilahnya, karena dari beberapa podcast dari beberapa eh, ya acara-acara di media-media sosial itu yang Anda lihat ya, yang Anda lihat sendiri, mungkin mungkin ada yang lain yang masih ya sesuai itu. Ya banyak yang eh, apa ya sedikit-sedikit tuh mengakui kebenaran agama lain gitu. Tapi di situ mereka menyebutnya itu sebagai toleransi. Nah sehingga banyak eh, sebagian gitu loh, umat muslim ini yang oh ini jadi seperti ini toleransi sebenar yang benar seperti itu kan. Mungkin itu aja pertanyaan Ana. Oke, langsung Anda jawab ya. Nah, Ustaz. Ini based on fenomena yang ada di lapangan memang. Nggak bisa dipungkiri masyarakat sekarang itu problem utamanya adalah problem literasi. Meskipun literasi dalam perkembangan postmodernnya, video itu juga bagian dari literasi. Ya, aneh sih sebenarnya, video bagian dari literasi. Kalau videonya menghadirkan hal-hal yang uh, based on reference dan lain sebagainya, itu oke lah. Itu masih bisa disebut apa namanya, salah satu tempat kita bermajalah literasinya di sana, itu boleh saja. Tapi literasi itu dia adalah bangunan dari berbagai macam hal, mulai dari kita
mengkonsumsi sesuatu, kemudian kita membakar hasil konsumsi kita, kemudian kita mendapatkan kesehatan dari apa yang sudah kita konsumsi dan kita bakar itu. Kalau membaca itu dia bagian dari kita mengkonsumsi, kita butuh olahraga. Olahraganya berupa apa? Ya ada menulis, ada diskusi. Hasilnya kita sehat apa enggak, tergantung apa yang kita baca, tergantung apa yang kita tuliskan, dan tergantung apa yang kita diskusikan. Kalau yang kemudian kita diskusikan, yang kita baca saja sudah tidak sehat, ya, yang kita baca saja sudah tidak sehat, bisa jadi nanti apa yang kita keluarkan itu meskipun maksimal, tapi akan mencederai salah satu organ tubuh kita. Orang bisa kuat main bola ketika dia minum extra jos, tapi ginjalnya lama-lama rusak. Ada yang kuat berargumentasi secara, oh ini toleransi nih dalam beragama. Oh Islam agama yang benar, tapi sumber yang dia dapatkan, konsumsi yang dia dapatkan tentang argumentasi Islam ajaran yang benar, Islam ajaran yang paling toleran, itu tidak sehat. Sehingga nanti, ujung-ujungnya itu bakal terjadi apa? Ya sebutan-sebutan Islam radikal lah, Islam fundamental lah, apalah, Wahabi lah, dan lain sebagainya. Itu isu-isu yang memang dibangun lewat stigma yang kita bangun sendiri sebenarnya. Kenapa itu bisa terbangun di kalangan masyarakat, istilah-istilah itu menjadi stereotip yang memang sudah dipahami oleh mereka. Kaitannya sama apa yang dikonsumsi sudah tidak sehat, sehingga apa yang dihasilkan dari konsumsi tersebut juga tidak bagus. Oke, itu problem pertamanya adalah problem literasi. Gimana nih Seth caranya kemudian kita menanggulangi hal itu? Beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan adalah kita mulai dari hal-hal terdekat yang kita ada kesempatan ke sana. Kalau kita ada kesempatan diskusi di ruang-ruang akademik seperti kelas, Zoom meeting seperti ini, atau bertemu dengan diklat-diklat berbagai macam model diklatnya, kita bisa mulai up wacana-wacana tentang apa yang kita jadikan gagasan tadi itu. Gunanya apa meng-up itu? Tukar gagasan. Barangkali sama gagasan orang lain. Cuman gara-gara belum pernah ditukar gagasannya, kita jadi nggak tahu. Atau yang belum tahu jadi tahu. Yang kita belum tahu, kita juga jadi tahu apa yang mereka inginkan dan lain sebagainya. Itu penting. Yang kedua, kaitannya sama masyarakat awam tadi, memang betul. Problem hanya mengkonsumsi dari ranah video itu masif banget terjadi. Gimana kemudian? Ya, kalau kita punya kesempatan bicara di depan mereka, kalau kita punya kesempatan untuk menyampaikan bahasanya kultum atau ceramah atau apa, kita sudah mulai membiasakan diri untuk membahas hal-hal yang anti mainstream. Coba di antara sekian banyak ini ikhwan sekalian yang khutbah Jumat pernah bahas sejarah Judaisme siapa? Selain saya, ayo. Yang pernah bahas kristenisasi selain saya, ayo. Takut dicemooh. Terlalu keberatan itu buat masyarakat kampung. Terlalu keberatan. Problemnya ada di mana? Ada di mereka menerima materi atau materinya? Materinya. Materinya. Kalau anak sih penerima. Penerimanya bolehlah Iqbal, nggak jadi masalah, punya pandangan lain. Tapi kalau masalahnya ada di materinya, berarti tugas siapa untuk menurunkan bahasa materi itu menjadi bisa dipahami sama mereka? Ya, pendakwah. Tugas pendakwah. Jangan-jangan kita yang belum meluas ilmunya. Kita hanya tahu ranah-ranah yang esoteris aja nih. Ya kan? Sehingga mau masuk ke ranah mereka kita nggak bisa. Masyarakat suka dengan kisah-kisah. Mulai dulu dengan kisah-kisah. Masyarakat itu suka dengan cerita-cerita. Mulai dulu dengan cerita-cerita. Masyarakat itu suka kalau kita hadirkan buktinya, fakta realnya. Angkat ke mereka. Ini loh Bu, ada Quran palsu. Namanya Al-Furqanul Haq. Angkat begini depan mereka. Kebetulan saya nggak megang kitabnya. Anggap aja ini, Al-Furqanul Haq. Bacakan salah satu ayatnya paling depan. Itu saya jamin kulul uyun wal wujuh yatawajjah ilaikum. Kenapa? Antum hadirkan bukti di sana. Dan itu sesuatu yang baru.
Cuman jangan ditarget langsung 100% menerima. Nggak bisa, guys. Pelan-pelan. Rasulullah itu mulai dari asabikunal awalun. Tidak langsung masyarakat Mekah jadi muslim semua. Bahkan setelah sabikunal awalun harus disuruh hijrah dulu toh. Hijrah dulu, merantau dulu. Kalau nggak merantau ya nggak bisa menemukan basis kekuatan. Ketika merantau, apa yang dilakukan sama Rasulullah ketika ke Madinah? Dia bangun komunitas, dia bangun kekuatan. Rasulullah bangun apa? Kekuatan Islam, politik dibangun, ekonomi dibangun, sosial dibangun, apalagi dakwah dibangun. Sudah kuat, gas. Nah, yang sedang kita lakukan sekarang ada di situ. Membangun, menfilter siapa yang ingin masuk ke komunitas kita. Begitu. Nggak apa-apa, sampaikan hal-hal ringannya dulu. Tapi kaitannya sama itu. Pak, Bu, pernah dengar nggak? Kasihan ya, saudara-saudara kita di Palestina itu apa dibom sama Zionis. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu nih tahu nggak Zionis itu asalnya apa? Cerita di situ. Hal-hal yang mereka kemudian membuat mereka penasaran. Lama-lama akan ada filterisasi. Oh, ini golongan yang menolak, ini golongan yang menerima, ini menerima dengan interest, ini interest dengan ingin tahu lebih, dan lain sebagainya, kita akan bisa tahu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Kak. Jadi problemnya memang ada problem literasi tadi. Caranya kita 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 biar tidak terlalu terjadi tadi orang yang sumbu-sumbu pendek disulut dikit langsung meledak. Itu banyak tuh sekarang terjadi begitu. Baru apinya mau dihidupin. Ibarat mercon tuh baru mau dihidupin apinya udah meledak. Nggak sempat kita ngelempar. Itu namanya orang-orang yang sumbu pendek. Semoga ya caranya untuk menanggulangi sumbu-sumbu pendek itu ya kita kasih tahu. Kita imbangi dengan kajian-kajian yang lebih berbobot, tidak sekedar kajian retorika-retorika ala-ala YouTube, ala-ala ini dan sebagainya. Itu bagus, itu membangun. Ada aspek positifnya. Tapi aspek negatifnya adalah kalau ditelan mentah-mentah tanpa referensi tambahan, dia bisa menjadi sumbu pendek tadi itu. Kita nggak pengen ada sumbu pendek. Sudah selesai. Cukup kejadian, mohon maaf, kejadian Poso itu menjadi kejadian Islam dan Kristen terakhir kali sudah cukup di sana aja. Di sekarang nggak usah. Sekarang model-model dakwahnya udah persuasif-persuasif aja lah begitu. Itu mungkin. Terima kasih. Bisa ada sekitar 2 menit. Mungkin ada satu lagi penanya yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dan juga berada di uh, penghujung kajian di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah dapat menemani antum untuk ngabuburit sekitar ada 5 sampai 6 pertemuan. Ya, semoga apa yang disampaikan berkah ilmunya yang dapat kita amalkan. Dan mungkin ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan kembali, yaitu pemikiran Barat merupakan menganut pemikiran skeptism atau pemikiran yang berawal dari keraguan. Barat tidak pernah mempercayai sesuatu langsung langsung secara totally tanpa meragukan sesuatu. Jadi Barat harus melakukan hal tersebut dan meragukannya baru kemudian mempercayainya. Kemudian uh, banyak dari uh, kontradiktif antara kitab Taurat dan Musa itu yang disampaikan apakah ini benar Musa yang membuat menuliskan atau orang lain, ternyata itu orang lain karena banyak kontradiktif ya, dengan tidak samanya domir-domir dan lain sebagainya. Kemudian sampai di mana bahwasanya masa depan
studi agama-agama atau pandangan agama yang berada di ujung jurang. Karena kebanyakan orang sekarang pemikirannya lebih materialistis. Kalau bekerja hanya untuk uang. Padahal kenyataannya kerja bukan hanya untuk uang. Banyak hal lain yang harus diperhatikan. Uang itu pasti datang karena kita hamba dari yang maha kaya. Kenapa nggak minta sama yang maha kaya gitu kan? Biasanya mungkin seperti itu. Mungkin terakhir kami selaku panitia kajian minta maaf atas segala kekurangan dan juga minal aizin wal faizin, kami mewakili yang lain ya, ada Syekh Aska, ada ada Syekh Khalid dan juga Syekh Bima. Mungkin terakhir kami minta yang bisa on cam untuk on cam dulu, setelah ada dokumentasi yang kami sedikit untuk dokumentasi kami. Buat on cam sebelum kami tutup. Mungkin buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu. Nanti buat keperluan dokumentasi mau kami screenshot semua. Dan Ustaz Auladul bisa on cam. Ustaz Sabitul mungkin bisa menunjukkan wajahnya. Yang tidak bisa off, ya, yang tidak bisa on cam ya, tidak apa-apa. Mungkin lagi ada halangan atau yang lain. Sudah? Ini aja. Ustaz Sabitul, antum tidak mau? Tidak bisa? Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Syukron atas semuanya yang sudah telah bergabung, telah mengikuti dari awal kajian kami sampai sekarang. Insyaallah kajian kami akan lanjutkan ketika bulan Syawal, insyaallah. Mohon doanya dan kajian ini sampai selesai bukunya. Dan terakhir kami, minal aizin wal faizin, mohon maaf dan batin. Selamat Lebaran, ya. Semoga kita Lebarannya lancar, tidak sholat Idul Fitri yang tidak hujan. Baik, Amin. kurang lebih ini. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, Hadir Ustaz. sertifikatnya Asatizah kemarin yang pas sama Ustadz Yuangga direkap. Oh ya, sudah lagi Mumpung, digarap sama Iqbal dan nah, mumpung grupnya belum bubar nanti susah nyebarinnya. siap. Sudah Oke, datanya sudah ada sama